Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Kita ketika mencermati dan mengamati bahwa Ba'alawi Habib Yaman ini kan mulai ramai di media, mulai ramai kemudian ada di baik itu di media koran, media televisi dan lain sebagainya. Itu ya pasca reformasi, ya kita bulatkanlah tahun 2000-an, berarti kita bulatkan tahun 2000, apalagi setelah kemudian FPI ini ramai diperbincangkan, banyak aksi yang dinahkodai, kemudian juga kritikan-kritikan yang pedas dari para petingginya, juga ketika banyak Habib-Habib ini yang membuka majelis sholawat yang sudah mulai besar, ya, majelis-majelis sholawat, maulid, simpul duror dan lain sebagainya. Maka dari situ baru kemudian istilah Habib ini benar-benar masif, benar-benar ramai, diperluas sekali jangkauannya. Yang tadinya mungkin orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, istilah Habib pun nggak tahu, ya, taunya ya kiai, ya ustadz, ya. Kemudian kalau ditanya Habib itu siapa, ya sampai sekarang mungkin kalau mereka tidak tahu melalui media pun mereka tidak tahu sama sekali apa itu Habib, siapa itu Habib, ya, apakah itu nama orang atau yang lain sebagainya. Nah, akan tetapi pada tahun 2000-an ya sampai sekarang ini kan istilah Habib ini sangat-sangat populer, bahkan pengaruhnya juga kian naik. Nah, kalau kita mau bulatkan berarti itu sekitar 25 tahun dari 2000 sampai sekarang 2025. Kita bulatkan secara mudahnya sajalah. Itu 25 tahun. Itu merupakan waktu yang lama untuk mereka menyebarkan propaganda, menyebarkan doktrin, dogma, kemudian juga menyebarkan dan memperkuat pengaruh-pengaruhnya. Ya, sehingga 25 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, itu waktu yang lama sekali. Nah, kemudian juga kalau kita mau melihat dan membandingkan dengan tesis Kiai Imaduddin yang mungkin munculnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ya, kita hitung 3 tahun, itu pengaruhnya pun sama-sama kuat, sama-sama masif. Ketika tesis itu muncul terkait dengan pembatalan nasab Habib Ba'alawi Yaman, disusul dengan media memberitakan video-video potongan ceramah yang itu merupakan suatu hal yang janggal dari para Habib, ya, baik itu cerita-cerita karomah, kemudian rasisme kasta Habib yang seolah-olah paling di atas dari muslimin yang lainnya, kemudian juga ya isu-isu terkait banyak kasus yang melibatkan Habib di situ, ya, itu juga tidak kalah banyak masanya. Nah, kalau kita mau membandingkan antara 25 tahun dan 3 tahun, ya, 25 tahun dari Habib Ba'alawi dan 3 tahun dari pengaruh Kiai Imaduddin, Utsman Al-Bantani dan masanya, itu tidak kalah kuatnya ya dari Kiai Imaduddin tesisnya. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengejutkan karena melalui media massa, ya, para Habib itu meraih pengaruh, meraih berbagai macam massa, kemudian menyebarkan berbagai macam doktrin, tetapi melalui media juga, melalui sosial media juga mereka dijatuhkan, kemudian mereka terbuka aib-aibnya, mereka terbuka kasus-kasusnya, seperti itu. Sehingga tidak kalah hebatnya antara 25 tahun Ba'alawi dengan 3 tahun tesis Kiai Imaduddin, dan itu membuka kesadaran masyarakat bahwa ternyata yang kemudian selama 20-an tahun mereka dukung dan sanjung-sanjung ini memiliki berbagai macam celah
dan berbagai macam tindak perilaku yang negatif. Nah, kemudian contoh yang lain adalah pembongkaran makam-makam Habib atau makam-makam yang ditemukan oleh Habibah Alawi. Wah, itu kan masyarakat sudah mulai berani untuk membongkar, untuk meluruskan bahwa ini salah, yang benar adalah ini. Kemudian ini fiktif, ini tidak ada sama sekali. Nah, itu masyarakat sudah mulai bersuara, bahkan melakukan tindak aksi yang nyata dengan melakukan pembongkaran makam-makam fiktif yang diduga itu adalah makam Habib atau diduga itu ditemukan oleh Habib Ba'alawi Yaman. Begitu juga terkait dengan penolakan ceramah para Habib di berbagai tempat maupun penolakan konser sholawat Habib di berbagai tempat yang tadinya selama 20-an tahun nggak berani ada kayak gitu, kecuali ya penolakan kepada Habib FPI ya. Nah, sekarang karena tesis itu muncul, video-video di sosial media tersebar terkait dengan kejanggalan ceramah para Habibah Alawi, maka masyarakat mulai menyadari dan punya keberanian ya. Maka dari itu kita ikuti terus dan pakai nalar logika yang benar-benar kita jalankan, tidak hanya melalui emosi semata. Maka kalau kemarin di kolom komentar beberapa video yang membahas terkait dengan Habib bahwa Allah tidak pengaruh, nggak ngaruh tesis Kiai Imaduddin terhadap pengaruh Ba'alawi karena yang masih mondokkan anaknya di pondok Habib masih banyak, yang kalau konser sholawat juga masih ribuan orang, yang kemudian mereka itu menjadi masa Habib, terutama pada rutinannya atau pada haulnya ya. Mereka kan membandingkan dengan, wah ini haul Solo nyatanya juga masih banyak kok. Seperti itu, haul Habib itu ya juga masih banyak kok. Yang masih ziarah di makam Habib juga masih banyak kok. Nah, tapi dia lupa mencermati bahwa perbandingannya antara 25 tahun dengan baru 3 tahun. Bayangkan kalau kita mau membandingkan 25 tahun Ba'alawi dengan nanti 25 tahun tesis Kiai Imaduddin, jika memang konstan tesis itu tetap bisa dipertahankan dan juga terbukti secara ilmiah bahwa memang nasab Ba'alawi ini bodong dan juga terputus, dan para Habib Ba'alawi tidak berbenah, masih banyak aib kasus yang terungkap, wah tentu akan lebih kuat dari pengaruh tesis Kiai Imaduddin. Bahkan nggak perlu nunggu 25 tahun lah, setengahnya aja mungkin 10 atau 12 tahun itu sudah cukup untuk melunturkan, merontokkan pengaruh dari Habib Ba'alawi. Bayangkan saja, wong kita ini yang menyaksikan tesis Kiai Imaduddin yang baru 3 tahun pun pengaruhnya juga kuat kok. Di setiap kabupaten pun sudah ada yang mendukung, bahkan membentuk organisasi tertentu dan menggerakkan massa ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada pengaruhnya itu salah, dan mari kita buktikan 5 tahun, 10 tahun atau 12 tahun lagi jika tesis Kiai Imaduddin masih bisa dipertahankan, terbuktikan secara ilmiah dan benar-benar Habib Ba'alawi ini terputus nasabnya, apalagi nanti kalau penelitian dari Kiai Imaduddin ini terdukung oleh penelitian yang lainnya dan juga terdukung oleh referensi yang ditemukan lagi, maupun juga terdukung dengan kekuatan massa, kekuatan dari masyarakat yang mulai sadar bahwa doktrin, dogma, pengaruh dari Habib Ba'alawi ini banyak menimbulkan efek-efek yang negatif. Kita buktikan dan baru kita bisa bandingkan seperti apa antara kekuatan pengaruh 25 tahun versus 3 tahun. Terima kasih, mari kita dukung mana yang kita yakini sebagai bentuk kebenaran dan dibuktikan secara ilmiah, secara objektif, tidak kemudian hanya secara provokatif, sentimen, dan juga hanya kemudian luapan emosi amarah semata. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.